Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Mutiara Rizky Nurahmi selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Ekonomi Bisnis kelas APA 602. Perkenalkan, saya di sini Nur Fadilah akan menyampaikan presentasi tentang perhitungan deret berkala dan peramalan. Topik pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Langsung saja untuk pendahuluan, yaitu berisi tentang definisi dan tujuan. Dunia usaha dan pemerintah membutuhkan keputusan cepat dan akurat yang berbasis pada analisis, bukan sekedar intuisi. Analisis deret berkala atau time series dan peramalan atau forecasting menjadi alat penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pengertian dari deret berkala adalah data yang dicatat secara berurutan dalam rentang waktu tertentu seperti harian, bulanan, atau tahunan. Data ini mencakup penjualan, produksi saham, cuaca, dan lainnya, serta memiliki keterkaitan antar periode waktu. Tujuan dari analisis deret berkala adalah untuk melakukan peramalan nilai masa depan berdasarkan data historis. Selanjutnya yaitu peramalan, yaitu adalah proses memperkirakan nilai suatu variabel di masa depan berdasarkan data historis yang telah dianalisis. Tujuan dari peramalan ini adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terencana. Yang kedua, memperkirakan permintaan penjualan, produksi, dan stok di masa depan. Yang ketiga yaitu menyusun anggaran dan strategi bisnis yang efisien. Yang keempat yaitu untuk mengantisipasi perubahan pasar dan tren ekonomi. Yang terakhir yaitu memberikan dasar yang kuat dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya yaitu komponen utama dalam deret berkala dan peramalan, yaitu ada 4. Ada tren atau pola jangka panjang yang menunjukkan arah umum pergerakan data, yaitu datanya bisa naik turun atau tetap kayak gitu. Itu bisa disebut dengan tren. Yang kedua yaitu variasi musiman atau seasonal variation. Pola berulang secara berkala dalam periode waktu tertentu seperti bulanan atau tahunan gitu. Contohnya yaitu peningkatan penjualan menjelang hari raya. Misalkan kebutuhan pokok, baju muslim gitu pasti akan meningkat di saat menjelang hari raya. Yang ketiga yaitu variasi siklis atau cyclical variation. Pola fluktuasi jangka menengah hingga panjang yang dipengaruhi oleh siklus ekonomi. Contohnya yaitu krisis ekonomi, siklus bisnis, kayak gitu. Yang terakhir yaitu variasi tidak teratur atau irregular variation. Fluktuasi yang bersifat acak dan tidak terduga biasanya disebabkan oleh kejadian luar biasa, seperti contohnya ada bencana alam, pandemi, dan konflik politik. Selanjutnya yaitu menginjak ke isi. Ada komponen utama deret berkala dan peramalan. Yang pertama yaitu tren. Di sini akan ada penjelasan lebih detail. Tren menunjukkan arah umum perkembangan data dalam jangka panjang, bisa naik, turun, maupun stabil. Contohnya yaitu jumlah pelanggan internet meningkat setiap tahun. Manfaat dari analisis tren ini yaitu untuk menentukan arah strategi jangka panjang suatu perusahaan. Yang kedua, melakukan evaluasi kinerja. Dan yang ketiga yaitu dasar kebijakan ekspansi dan investasi. Yang kedua yaitu variasi musiman.
Pola ini fluktuasi berulang setiap tahun karena faktor alam, budaya, maupun kebiasaan. Contohnya yaitu permintaan AC naik di musim panas. Yang kedua yaitu contoh penjualan baju muslim meningkat saat Ramadan atau menjelang hari raya. Variasi musiman ini berguna untuk perencanaan stok, promosi, dan manajemen tenaga kerja, sehingga tidak terjadi kelebihan, bisa diukur pas dengan sesuai kebutuhan perusahaan. Yang ketiga yaitu variasi siklis, fluktuasi jangka panjang sesuai siklus ekonomi. Contohnya yaitu penjualan mobil naik saat ekonomi booming. Dan ada contoh juga sektor properti lesu saat suku bunga naik, sehingga jarang yang beli. Penting untuk strategi bertahan saat krisis dan efisiensi biaya saat lesu. Dan yang terakhir yaitu variasi tidak teratur, fluktuasi tidak terduga dan tidak berulang, disebabkan oleh kejadian yang luar biasa. Contohnya realnya itu ada pandemi COVID-19 yang bisa mengubah pola penjualan secara global. Dan ada juga gagal panen akibat cuaca ekstrim. Penelitian ini harus disesuaikan dalam analisis agar hasil peramalan tetap akurat. Yang selanjutnya yaitu metode perhitungan tren. Yang pertama ada metode semi rata-rata, semi average method. Metode ini membagi data deret waktu menjadi dua bagian sama panjang. Masing-masing bagian dari rata-ratanya kemudian digabung menjadi garis tren. Sangat cocok untuk data dengan pola linear sederhana, namun bila data sangat fluktuatif atau jumlahnya ganjil, metode ini kurang akurat. Contohnya yaitu penjualan 8 tahun dibagi 4 tahun pertama dan 4 tahun kedua. Rata-rata masing-masing menjadi dasar untuk menarik garis tren. Yang kedua yaitu ada metode kuadrat kecil, least square. Metode ini paling banyak digunakan karena akurat dan ilmiah. Prinsipnya adalah membuat garis tren yang meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara data aktual dengan nilai yang diperkirakan. Persamaan trennya yaitu Y sama dengan A plus BX. Contoh penerapannya yaitu meramalkan penjualan 5 tahun ke depan dengan menghitung nilai A dan B, lalu memproyeksikan Y untuk X berikutnya. Yang ketiga yaitu metode tren kuadratis, quadratic trend method. Metode ini digunakan jika pola tidak linear, misalnya data naik lalu menurun atau sebaliknya. Persamaan ini menambahkan unsur pangkat 2 agar dapat membentuk kurva parabola. Persamaannya yaitu Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Contoh penerapan metode ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan penjualan produk yang naik drastis di awal, stabil lalu menurun karena pasar jenuh. Dan yang keempat yaitu metode tren eksponensial. Metode ini digunakan untuk data yang menunjukkan pertumbuhan bertingkat atau compound growth. Contoh pertumbuhan penduduk, penjualan yang tumbuh eksponensial, dan bunga majemuk. Persamaannya yaitu A dikali 1 plus B. Contoh penerapan metode ini yaitu untuk meramalkan populasi kota, pertumbuhan aset bank dengan bunga berbunga, atau pengguna aplikasi digital yang berkembang pesat.
Selanjutnya yaitu ada latihan soal. Di sini saya akan mengambil dari contoh metode semi rata-rata. Data penjualan sebuah toko selama 10 tahun terakhir. Di sini dalam hitungan juta rupiah ya. Tahun 2015 ada 12 juta rupiah, 2016 15 juta rupiah, 17 18 juta rupiah, 2018 20 juta rupiah, 2019 22 juta rupiah, 2020 25 juta rupiah, 2021 28 juta rupiah, 2022 30, 2023 33, dan 2024 sebesar 35 juta rupiah. Pertanyaannya, hitunglah rata-rata penjualan untuk dua bagian data semi rata-rata. Tentukan persamaan garis tren menggunakan metode semi rata-rata. Dan yang ketiga, ramalkan penjualan pada tahun 2025. Untuk jawaban yang pertama, yaitu menghitung semi rata-rata, data awal dibagi menjadi dua bagian, yaitu 2015 hingga 2019 merupakan, kita ambil K1-nya di tahun 2017, sehingga kita mendapatkan rata-rata sebesar 17.500.000 rupiah. Dan yang kedua, yaitu K2-nya ada di antara 2020 hingga 2024, yaitu K2 di tahun 2022, sehingga diperoleh rata-rata 30.200.000 rupiah. Untuk menjawab nomor 2, kita telah menemukan titik tengah bagian 1 yaitu tahun 2017, titik tengah bagian 2 yaitu tahun 2022. Dua titik tren ini bisa digunakan untuk menghitung gradien kemiringan dari garis tren menggunakan rumus B sama dengan titik pertama rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 dibagi dengan selisih tahun, yaitu sehingga ketemu nilai B yaitu 2,56. Untuk mencari persamaannya, kita menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Y diketahui sebesar 17,4. A ini atau intercept yang akan kita cari yaitu A dengan menggeser 17,4 ke sisi kanan, sehingga dia 17,4 dikurang dengan nilai B 2,56 dikali dengan titik tengah yang pertama yaitu 2017, sehingga dapatlah nilai A-nya yaitu minus 5.146,12, sehingga terbentuklah persamaan garis trennya yaitu minus 5.146,12 ditambah 2,56X. Bagaimana ramalan penjualan tahun 2025? Digunakan nilai X-nya yaitu 2025 dengan rumus yang telah ditemukan tadi, sehingga muncullah nilai Y-nya yaitu atau ramalan penjualan di tahun 2025 sebesar 30.880.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi yang barusan disampaikan yaitu analisis deret berkala dan peramalan merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dengan memahami komponen seperti tren, variasi musiman, siklis, dan tidak teratur, kita dapat mengidentifikasi pola data dari waktu ke waktu. Berbagai metode seperti semi rata-rata, kuadrat kecil, kuadratis, dan eksponensial membantu memproyeksikan nilai masa depan secara lebih akurat. Peramalan yang tepat sangat berguna dalam perencanaan bisnis keuangan dan kebijakan publik, serta meningkatkan daya saing dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan penjelasan, mohon koreksinya, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.